terlintas di benak Anda ketika mendengar kata bela negara? Mungkin seragam militer? Baris berbaris? Ya, itu memang benar, tapi bela negara jauh lebih luas dari itu. Sesungguhnya bela negara adalah tentang kontribusi dan dedikasi kita dimanapun kita berada, sesuai dengan peran kita masing-masing. Ia adalah semangat yang menggerakkan kita untuk menjadikan negara ini lebih baik. Hari ini, kita akan mengetahui makna bela negara dari perspektif yang berbeda, langsung dari 3 sosok inspiratif yang telah mendedikasikan hidupnya dalam ranah yang berbeda. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Rosanti Hidayati. Saya itu adalah salah satu ASN dari Badan Kepegawaian Negara. Lebih tepatnya, saya berada di Direktorat Jabatan Fungsional Manajemen ASN. Jajang Sufyan Ridwanullah. Asal saya dari Sumedang dan pekerjaan saya sekarang di Balai Pembesaran Bibit Hortikultura di Miyazaki, Jepang. Oke, nama saya Dinda Tahara. Pekerjaan saya seorang guru di instansi SD Negeri Tanjung Kerta. Saya guru kelas rendah, yaitu kelas 2. Bela negara bagi saya itu menunjukkan sikap, perilaku, dan tindakan yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air dan juga kesetiaan kepada Pancasila ya tentunya, dan Undang-Undang Dasar 1945, serta pengabdian kepada bangsa dan negara melalui pelaksanaan tugas kepegawaian secara profesional dan berintegritas, karena tusi pekerjaan saya memang berada di pengelolaan kepegawaian. Kalau menurut saya pribadi mungkin bela negara versi saya mungkin ya, itu menjaga suatu negara, suatu kelangsungan hidupnya, entah itu dari sikap atau perilaku sama tindakan mungkin ya. Kalau menurut saya pribadi, tentunya kan bela negara itu sangat penting ya, sangat penting dan menanamkan karakter kita gitu sebagai seorang guru. Gimana kita menanamkan karakter kita kepada murid, ke yang lebih tinggi juga, rekan-rekan kerja ataupun ke yang lebih bawah juga, dengan rasa cinta tanah air kita gitu kepada pendidikan ataupun contoh sehari-hari. Kalau implementasi saya sebagai analis SDM aparatur, saya percaya bahwa bela negara bukan hanya tentang angkat senjata, tetapi bagaimana saya mengabdi dengan seluruh hati melalui pekerjaan saya setiap hari, ya seperti itu. Terus saya juga berusaha memastikan setiap ASN yang dikelola, ASN-nya dikelola secara adil, profesional, dan berintegritas, karena di tangan yang berkualitas, saya yakin masa depan bangsa diintegrasikan. Nah, melalui analisis, pembinaan, pengembangan aparatur, saya berupaya menghadirkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani. Lalu bagi saya, bela negara adalah tentang kesetiaan, tanggung jawab, dan dedikasi tanpa pamrih untuk Indonesia. Pernah ada satu contoh, dulu saya satu perusahaan dengan orang Myanmar. Pada saat itu ya, orang Indonesia itu terkenal dengan ramah, tamah, rajin, dan pas kerja juga semangat. Nah, sementara di mata orang Jepang, orang Myanmar itu terkesan tidak lebih rajin dari orang Indonesia. Nah, mungkin saya bisa tarik garis besar di situ, cara menjaga atau membela negara di negeri orang itu mungkin dengan menjaga sikap kita, perilaku kita ketika bekerja, supaya Indonesia itu bagus-bagus ya, atau rajin-rajin ya, jadi tidak terkesan jelek di mata orang lain. Tentang bela negara, tentang keguruan itu, misalkan kita berpendidikan karakter ya. Nah, berpendidikan karakter itu kita tuh di sini seorang guru gitu sebagai suri teladan pada siswa gitu. Jadi kita itu harus mendidik karakter anak didik, terus
kita juga harus menanamkan disiplin kita kepada anak didik gitu. Jadi sebelum kita menerapkan hal tersebut, kita juga harus sadar diri gitu. Jadi jangan sampai seorang guru kita menyuruh ke anak didik harus ini, tapi seorang gurunya enggak gitu. Hal kecil aja untuk disiplin, misalkan di dalam tata tertib guru masuk sekolah atau belajar jam 7 sekarang ya. Nah, tapi gurunya itu misalkan telat, itu kan tidak boleh gitu. Itu merupakan suatu karakter yang tidak disiplin. Tentunya dalam semua yang kita kerjakan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri ya. Nah, salah satunya itu tantangan dalam menjaga integritas di tengah tekanan kepentingan. Untuk proses analisis kepegawaian yang saya jalani dalam pekerjaan sehari-hari, kadang muncul tekanan atau intervensi yang bisa mempengaruhi objektivitas. Lalu selanjutnya yang kedua ada keterbatasan data dalam sistem informasi kepegawaian. Kurangnya data yang akurat dan integrasi membuat proses analisis jabatan, penilaian kinerja, dan pengembangan karya ASN menjadi kurang optimal. Lalu ada juga tantangan yang berikutnya, yang ketiga, rendahnya pemahaman ASN tentang nilai bela negara dan sistem merit. Nah, tidak semua ASN memahami ini akal teteh bahwa pekerjaan yang profesional dan disiplin juga merupakan bentuk bela negara. Nah, mungkin yang selanjutnya nih, ada keterbatasan waktu dan sumber daya. Nah, banyak tugas strategis yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dengan sumber dayanya yang terbatas. Nah, menjaga semangat pengabdian di tengah tekanan pekerjaan menjadi tantangan itu sendiri. Nah, lalu yang terakhir mungkin tantangannya perubahan regulasi dan dinamika organisasi. Nah, dunia kepegawaian itu terus berubah, menuntut kemampuan adaptasi tinggi. Tantangannya adalah bagaimana tetap konsisten memegang nilai-nilai bela negara di tengah perubahan arah kebijakan. Jadi begini ya, karena kita bekerja di sini itu kan dari Indonesia, otomatis menjaga nama baik Indonesia itu sendiri. Jangan pasti ada ya Kang, Pak. Contohnya dalam menjaga sikap atau mengingatkan teman gitu ya, sesama warga atau sesama orang Indonesia. Mungkin ada kendala kayak misalkan kita sama-sama kerja di satu perusahaan dengan ego yang berbeda-beda. Jadi tantangannya mungkin di situ, karena kalau misalkan terkadang ada perselisihan juga sih dalam mengingatkan juga. Ada perselisihan dan sebisa mungkin kita menjaga itu. Kalau menurut saya pribadi sih, tantangan bela negara itu bagi seorang profesi guru biasanya di administrasi ya Pak ya, karena menurut saya semakin tahun ke tahun itu administrasi itu berubah-ubah gitu. Contohnya kurikulum aja. Pas saya masih sekolah sih kurikulum masih kurikulum ATSP. Sekarang berubah lagi ke kurikulum Merdeka. Sekarang ada lagi yang perubahan pembelajaran mendalam. Jadi menurut saya kita itu harus sebagai seorang guru itu harus benar-benar menetapkan gitu rasa kita itu harus paham dulu dengan betul kurikulum tersebut. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ocha atas pandangan dan semangat bela negara yang sudah Ibu sampaikan tadi. Benar kata Ibu bahwa bela negara ini bukan hanya tentang angkat senjata saja, melainkan kita dengan bekerja dengan sepenuh hati itu juga merupakan bentuk dari bela negara. Dari narasumber pertama, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bela negara bukan hanya tugas yang dilakukan di dalam negeri saja, tetapi merupakan nilai dan sikap hidup berbangsa yang dapat diwujudkan dimanapun warga negara Indonesia berada. Implementasinya tercermin melalui kerja keras, kepatuhan terhadap aturan, serta semangat menjaga nama baik bangsa dan negara. Tantangannya muncul dalam bentuk perbedaan budaya, bahasa, nilai-nilai kebangsaan. Namun hal ini menjadi ruang untuk memperkuat jati diri sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter. Dimanapun kita berada, selama bekerja dengan jujur, beretika, dan membawa semangat merah putih, kita tetap berkontribusi untuk bangsa.
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber kedua yaitu Ibu Rosanti yang memiliki profesi sebagai ASN di BKN, implementasi nilai bela negara yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya ditunjukkan melalui nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara, mengabdi dengan seluruh hati dalam menjalankan tugasnya setiap hari tanpa pamrih dan penuh dedikasi. Selain itu, Ibu Rosanti mengimplementasikan nilai bela negara berupa kemampuan awal bela negara melalui komitmen moral dan profesional dalam bertugas yang merupakan bagian dari kesiapsiagaan kesehatan mental. Bela negara wajib dilaksanakan oleh setiap warga negaranya termasuk oleh seorang guru. Aksi bela negara bagi seorang guru berarti wujud nyata kecintaan terhadap tanah air yang dilakukan melalui pengabdian di bidang pendidikan. Guru berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme, dan karakter kepada peserta didik. Jadi kesimpulannya, bela negara tidak selalu dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi dapat diwujudkan melalui peran dan profesi masing-masing. Pekerja di luar negeri membela negara dengan menjadi representasi bangsa yang positif dan berkontribusi terhadap perekonomian. ASN membela negara melalui kinerja yang profesional, berintegritas, dan mendukung kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sementara itu, guru membela negara dengan mencetak generasi penerus yang berkarakter dan cinta tanah air. Dengan demikian, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk membela negara sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing.